Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Juwita Indriana dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang akulturasi dan perkembangan budaya Islam di Indonesia. Berkembangnya kebudayaan Islam di Kepulauan Indonesia telah menambah khasanah budaya nasional Indonesia, serta ikut memberikan dan menentukan corak kebudayaan bangsa Indonesia. Akan tetapi, karena kebudayaan yang berkembang di Indonesia sudah begitu kuat di lingkungan masyarakat, dengan demikian terjadi akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada. Yang pertama ada dari seni bangunan. Akulturasi dan perkembangan budaya Islam di Indonesia yaitu seni dan arsitektur bangunan Islam di Indonesia sangat unik, menarik, dan akulturatif. Seni bangunan yang menonjol di zaman perkembangan Islam ini terutama masjid, menara, serta makam. Nah, yang pertama dari seni bangunan yaitu ada masjid dan menara. Dalam seni bangunan di zaman perkembangan Islam nampak ada perpaduan antara unsur Islam dengan kebudayaan pra-Islam yang telah ada. Seni bangunan Islam yang paling menonjol adalah masjid. Fungsi utama masjid adalah tempat untuk beribadah bagi orang Islam. Pengertian tersebut yang mungkin primer ialah tempat orang merebahkan diri untuk bersujud ketika sholat atau sembahyang. Yang kedua, dari seni bangunan ada makam. Makam-makam yang lokasinya di dataran dekat Masjid Agung, bekas kota pusat Kesultanan antara lain makam Sultan Demak di samping Masjid Agung Demak, makam Raja Mataram Islam Kota Gede, DI Yogyakarta, dan masih banyak lagi makam-makam kesultanan yang lainnya. Yang kedua ada dari seni ukir. Pada masa perkembangan Islam di zaman Madya, akulturasi dan perkembangan budaya Islam di Indonesia berkembang ajaran bahwa seni ukir, patung, dan melukis makhluk hidup, apalagi manusia secara nyata tidak diperbolehkan. Akan tetapi sesudah zaman Madya, seni patung berkembang seperti yang dapat kita saksikan sekarang ini. Yang ketiga ada aksara dan seni sastra. Tersebarnya Islam di Indonesia membawa pengaruh dalam bidang aksara atau tulisan. Abjad atau huruf-huruf Arab seperti abjad yang digunakan untuk menulis Arab mulai digunakan di Indonesia. Dengan demikian, terjadilah akulturasi antara sastra Islam dengan sastra yang berkembang di zaman pra-Islam. Seni sastra di zaman Islam terutama berkembang di Melayu dan Jawa. Yang keempat ada kesenian. Di Indonesia, Islam menghasilkan kesenian bernapas Islam yang bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islam. Kesenian tersebut misalnya sebagai berikut. 1. Permainan debus, yaitu tarian yang pada puncak acara para penari menusukkan benda tajam ke tubuhnya tanpa meninggalkan luka. Tarian ini terdapat di Banten dan Minangkabau. Kedua ada sedati, sebuah bentuk tarian dari Aceh. Sedati berasal dari kata saidati yang artinya permainan orang-orang besar. Tarian ini aslinya dimainkan oleh 8 orang penari. Para pemain menyanyikan lagu yang isinya antara lain sholawat Nabi. Yang ketiga wayang. Wayang termasuk wayang kulit. Pertunjukan wayang sudah berkembang sejak zaman Hindu, akan tetapi pada zaman Islam terus dikembangkan. Kemudian berdasarkan cerita Amir Hamzah dikembangkan pertunjukan wayang golek. Nah, yang terakhir di pembahasan kali ini adalah kalender. Sistem kalender itu juga berpengaruh di Nusantara. Bukti perkembangan sistem penanggalan atau kalender yang paling nyata adalah sistem kalender yang diciptakan oleh Sultan Agung. Ia melakukan sedikit perubahan mengenai nama-nama bulan pada tahun Saka. Misalnya, bulan Muharram diganti dengan Suro dan Ramadan diganti dengan Pasa. Kalender Sultan Agung dimulai tepat dengan tanggal 1 Suro tahun 1555, Jawa 8 Agustus 1633. Dan masih banyak yang termasuk beberapa bentuk lain dan akulturasi antara kebudayaan pra-Islam dengan kebudayaan Islam lainnya. Terima kasih sudah menyimak video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.